Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Tepat sehari yang lalu, Viscount Maron diperintahkan oleh petinggi baru di Valhalla, yaitu Count Snowdin, untuk menahan Roman Dimitri selama yang ia bisa. Oleh sebab itulah ia diberikan ribuan pasukan. Tapi ternyata hanya dalam waktu beberapa jam, ribuan pasukan tersebut telah dibantai habis oleh Roman Dimitri. Dari awal, Snowdin memang tidak bisa mempercayai Maron sepenuhnya, terutama untuk menahan monster seperti Dimitri. Tapi siapa yang bisa menyangka jika Roman menghancurkan ribuan pasukan hanya dalam kurun waktu beberapa jam saja. Dan yang lebih mengejutkan adalah beberapa saat setelahnya laporan masuk terus saja bermunculan, yang intinya Roman telah menghancurkan wilayah demi wilayah, hingga pada akhirnya ia pun berhasil melewati kota Eltar. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipercayai. Awalnya mereka yakin bisa menahan Roman Dimitri kurang lebih 1 bulan dan menghabisi seluruh staminanya. Tapi jika Roman telah melewati Eltar, itu artinya untuk mencapai wilayah kerajaan Frank hanya membutuhkan 1 minggu kurang lebih. Dimana di masa peperangan 1 minggu adalah waktu yang singkat. Lalu pertanyaannya, apakah bisa menaklukkan seluruh benua dalam waktu 1 minggu? Tentu saja itu adalah hal yang sangat sulit. Oleh sebab itulah Snowdin tidak punya pilihan lain kecuali menarik 3 pasukan yang sebelumnya diperintahkan untuk menyerang 3 kerajaan selatan. Itu semua demi menghentikan Dimitri, karena jika Dimitri berhasil melewati atau keluar dari Valhalla dalam waktu dekat, maka peperangan bisa bergerak ke arah yang tidak diharapkan. Kembali ke Dimitri, Flora Lawrence adalah orang yang dipercayakan untuk memimpin bagian timur tembok Dimitri. Ia pun memerintahkan pasukan penyihir untuk menyerang siapapun yang berusaha mendekati tembok Dimitri. Walaupun tembok Dimitri sempat terbuka karena Ares, tapi Flora tetap harus tenang, karena jika tidak, itu bisa mengacaukan formasi. Lagi pula, ia harus mempercayai rekan-rekannya. Dan untungnya Rodwell Dimitri langsung bertindak tak kalah gerbang terbuka. Di sisi lainnya, Mystic nampak sangat kesal. Ini pertama kalinya Kekaisaran Kronos sangat sulit menembus negara kecil. Oh ya, Mystic adalah orang kepercayaan Alexander. Kembali ke pembahasan. Di dalam sejarah tidak ada negara yang berhasil bertahan jika diserang oleh Kronos. Itulah yang membuat Mystic sedikit jengkel. Apalagi serangan sebelumnya bahkan sampai menewaskan pendekar aura bintang 6, yaitu Sven. Padahal kala itu Roman Dimitri tidak ada di dalam kerajaan. Tapi ia yakin rencana Alexander kali ini tidak akan pernah bisa dihentikan dengan kekuatan sihir yang berasal dari dunia lain. Mystic pun membuka beberapa titik dari pertahanan Dimitri, dan kala itulah Shadow atau pasukan bayangan mulai bermunculan. Dan tentu saja Mystic memerintahkan mereka untuk membunuh siapapun yang mereka lihat. Yang menjadi target mereka pertama-tama adalah rakyat sipil. Tentu saja sebagian masyarakat telah dievakuasi, tapi ada dari mereka yang secara sukarela membantu untuk mempertahankan tanah Dimitri. Di lain sisi, akhirnya Fernando pun menyadari jika
pelindung sihir mereka berhasil ditembus dan pasukan Shadow mulai berkeliaran di tanah Dimitri. Dengan cepat ia pun melaporkan hal tersebut kepada Komandan Jonathan. Tentu saja itu membuatnya pusing. Beberapa hari sebelumnya Flora Lawrence pernah menjelaskan hal tersebut kepada komandan. Jika saja ada variabel tak terduga di luar Ares, maka ia harus membuat keputusan yang cepat. Karena jika tidak, itu akan membahayakan seluruh Dimitri. Dan untungnya Jonathan telah mempersiapkan hal tersebut. Ia pun memerintahkan pasukan khusus yang dipimpin oleh McBurry. Nah, pasukan yang dipimpin McBurry ini adalah pasukan luar biasa karena mereka terdiri dari para prajurit ataupun pendekar yang memiliki kecacatan fisik. Bisa dibilang sebenarnya sebelumnya mereka adalah prajurit normal. Tapi saat perang sebelumnya mereka pun cacat. Dimitri menghargai pengorbanan mereka, tapi karena apa yang diberikan oleh Dimitri terlalu besar, mereka pun memutuskan untuk tetap bertarung menggunakan cara mereka. Dan beberapa saat setelahnya terdengar sebuah ledakan. Jonathan pun sadar jika itu artinya pasukan McBurry sudah bergerak. Dengan penuh kepercayaan diri, Jonathan pun berteriak, "Bunuh mereka semua! Tunjukkan bahwa ada harga yang mahal bagi mereka yang ingin melawan Dimitri." Pasukan bayangan mulai bergerak di berbagai penjuru kota. Mereka menargetkan warga sipil yang membantu di medan perang. Tentu saja mereka tidak dipersenjatai. Oleh sebab itulah bayangan atau Shadow bisa membunuh mereka dengan mudah. Hingga suatu ketika salah satu Shadow pun melihat wanita yang tengah bersembunyi. Bayangan atau Shadow itu pun ingin menghabisi sang wanita, tapi tiba-tiba ada seseorang di belakangnya dan kepala sang bayangan pun terpenggal. Itu adalah McBurry. Setelah mengawasi situasi sekitar, McBurry pun sadar bahwa tidak banyak anggota bayangan yang telah memasuki Dimitri. Artinya mereka hanya ingin membuat kekacauan di dalam agar prajurit lainnya yang tengah bertahan dan bertarung di gerbang ataupun tembok Dimitri konsentrasinya terganggu. Tapi untungnya ada McBurry dan juga pasukan khusus yang ia bawa. Walaupun kondisi fisik mereka terbatas, tapi dengan perlatihan khusus mereka pun bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain dan bahkan sampai menyulitkan bayangan yang berusaha meneror mereka. Apalagi komandan mereka, McBurry, juga merupakan sosok yang tangguh. Sangat mudah bagi McBurry untuk mengalahkan bayangan yang berusaha melawan mereka. Tapi sayangnya sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Pimpinan para bayangan menampakkan dirinya. Ia adalah pendekar aura bintang 6. Walaupun Roman telah mengubah sistem pendekar pedang aura di benua Salamander, tapi masih sangat sulit bagi McBurry untuk melawan sosok tersebut. Ya, perbedaan mereka sangatlah jauh. Bahkan saat terpojok, McBurry harus merobek gulungan yang ia bawa. Itu adalah gulungan sihir tipe berkah untuk menambahkan kemampuannya. Tapi itu belum cukup untuk melawan pendekar aura tingkat 6. McBurry nampak sangat kesulitan. Ia terpojok dan juga tubuhnya mulai terluka. Saat ini ia bahkan tidak yakin bisa mengalahkan pimpinan dari bayangan, kecuali seluruh anggota bayangan yang berada atau yang tersebar di kota berhasil disingkirkan. Lalu mereka menyerangnya secara bersamaan. Tapi itu juga bukanlah perkara mudah. Pimpinan bayangan mulai mengejek McBurry. "Apakah kau ingin membunuhku hanya dengan kemampuan itu? Cepat, panggil orang kuat lainnya. Jika tidak, aku akan membunuh seluruh anggota Dimitri." Tapi beberapa saat setelahnya terdengar sebuah ledakan.
McBurry pun teringat beberapa jam sebelumnya saat ia tengah mengumpulkan anggota pasukan khusus atas perintah Komandan Jonathan. Yang intinya McBurry tidak ingin mereka menggunakan cara terakhir untuk mengalahkan bayangan. Nah, cara terakhir yang dimaksud adalah meledakkan dirinya sendiri. Karena setiap anggota pasukan khusus telah ditanami bom sihir di tubuh mereka. Itu adalah apa yang mereka inginkan sendiri, bertujuan untuk melindungi Dimitri di dalam kondisi kritis. Nah, sebenarnya pasukan khusus yang dipimpin oleh McBurry ini terbentuk atas paksaan dari mereka, yaitu anggota-anggotanya. Mereka melihat McBurry yang hanya memiliki satu lengan bisa menjadi prajurit yang hebat. Jadi mereka yang notabene juga memiliki kekurangan pun merasa iri dengan McBurry karena ia bisa berjuang dengan kekurangannya. Oleh sebab itulah mereka mendatangi McBurry dan membujuknya untuk membuat pasukan khusus. Awalnya McBurry menolak, tapi karena mereka selalu mendatangi McBurry, ia pun akhirnya setuju. Nah, sebelumnya McBurry juga sempat bertanya kepada anggota-anggotanya, sebenarnya apa yang kalian inginkan dengan tubuh yang sudah tidak baik? Kenapa kalian masih ingin mengangkat senjata dan bertarung melawan musuh dengan segala kekurangan? Lalu Carol pun menjawab. Nah, Carol adalah salah satu tawanan yang berhasil dibebaskan oleh Roman Dimitri. Carol menjelaskan bagaimana penyiksaan yang ia terima tak kala menjadi tahanan Kronos. Ia tidak menyalahkan Dimitri karena ia tahu bahwa orang-orang Kronos tidak akan pernah mengatakan jika mereka memiliki tawanan. Tapi siapa sangka saat mengetahui ada tawanan perang yang diperbudak oleh Kronos, Roman Dimitri langsung menyerang dan membebaskan mereka. Sebenarnya saat mereka menjadi tawanan, mereka berpikir jika hidup mereka telah berakhir. Tapi saat Roman Dimitri mempertaruhkan nyawa untuk menolong mereka, mereka pun memiliki pikiran lain, yaitu bagaimana caranya untuk membalas kebaikan tuan mereka. Dan bukankah lebih baik jika mereka bisa berjuang lagi dan bahkan mati untuk Dimitri? Setidaknya tuan mereka Roman tidak akan meninggalkan keluarga mereka. Dan itu juga membuat kematian mereka menjadi lebih baik karena mempertahankan Dimitri demi melindungi rakyat-rakyatnya. Dan semua orang nampaknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Carol. Kembali lagi ke medan pertempuran. Kali ini kita diperlihatkan Carol dengan tubuh penuh luka. Ya, nampaknya masih sulit bagi dirinya untuk mengalahkan anggota bayangan dengan tubuh yang cacat. Tapi Carol tidak putus asa, apalagi tak kalah melihat anggota bayangan mulai mencabik-cabik rakyat jelata. Tidak tahan melihat hal tersebut, Carol pun langsung melompat dan menggenggam anggota bayangan. Lalu ia pun berkata, setidaknya aku akan membawamu. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Tidak hanya Carol dan anggota bayangan, beberapa anggota bayangan di sekitarnya juga ikut tersapu efek dari ledakan tersebut. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.